Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, izin kita sapa Sakira. Assalamualaikum Bunda. Oh, Muslim, apa yang disampaikan? Ya, Saudara Rostum, boleh nggak saya nanya satu hal, Bang? boleh Bang. Menurut abangku ini, Yesus itu hakikatnya apa, Bang? Itu bro. Oh, dari yang saya pelajari sampai sekarang, saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu Bang. Hakikatnya manusia berarti. Ya. Ada nggak dalil yang pernah saudara temukan di Bible yang menguatkan kalau hakikatnya dia manusia? Manusia kan dilahirkan dari kandungan jelas manusia. Itu ada percampuran darah Maria sebagai manusia. Itu dulu. Iya. Tapi kalau dalil yang menguatkan hakikatnya sebagai manusia itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 2, Bang. Itu hakikat Yesus yang sesungguhnya. Abang lebih pendeta dari saya ini. Enggak juga, saya belajar dari Bunda Rahma. Silakan. Aduh, Iya. berunda. Buka. Itu hakikat Yesus. Iya. Ini sambil saya Semangat Bang Rostum bertanya. exercise ya. Jadi Oh, Pak Rostum ini pendeta. Keren. dan ini ya dari seluruh kitab yang lain kitab karangan yang lain dari empat Bible karangan ini yang cuman tambahan itu hanya ada di Yohanes 20 ayat di 31. Yohanes 20:31 itu tambahan, tidak ada itu di naskah kuno asli maupun di catatan buku karangan di Katolik juga nggak ada. Ini ditambahkan yang nomor 31. Tapi selain itu di seluruh Yohanes ini semuanya sama, Bang Zuma. Ini malam ini nih saya buka satu-satu nih, gara-gara itu tadi kepukul Al-Maidah 7273 karena hubungannya dengan Yohanes semua. Maaf ya Bang, minta maaf Bang, saya cuma nungguin aja, mohon maaf. Iya. Ini sakit hatinya belum hilang ini. Maksudnya kan nggak ada memang di Bible itu tentang Tritunggal, yang ada tentang masalah Tritunggal itu ada di Al-Maidah 73, itu yang saya kasih tahu. Itu Bang, maaf. Ya cukup detail sih. Islam ingin melengkapi dari pemahaman kekristenan sebelumnya yang muncul di abad ke-6 ya. Cukup ini berarti cukup akurat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baca, Bang, 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh. 1 Yohanes 3 nomor Izin sebelum dijawab, saya tanya Denis, kamu Kristen Bang? Denis Lim, Kristen? Woi saudara. Mama, lanjut Bang Rostum. Mama nggak bisa panggil Bunda Rahma. 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa itu, Bang? Dalam keadaan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini manusia kan?
kita akan melihat Yesus sama seperti kita, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Berarti keadaannya sama seperti kita. Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya ya sama seperti kita. Kalau Yesus itu Tuhan, bahaya. Kita juga Tuhan berarti. Ini Bang Suma ini membuat pemikiran saya terguncang ini. Waduh. Bang Rostrum tahu nggak kalau Yesus itu bahasanya dengan bahasa yang semitik dengan bahasa Arab, Bang Rostrum? Orang Yahudinya itu. Nah, gimana? Ya, bahasa Ibrani itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Oh ya, kalau itu tahu. Kan ini kalau saya makin lama di atas, ini nanti saya lepas jubah ini lama-lama ini. Kenapa? Iya, enggak gini loh abangku. Kalau abangku harus jujur, yang namanya orang belajar secara akademisi ya, disekolahkan gitu loh. Apalagi kalau bisa jadi pendeta gitu kan luar biasa. Kalau dia mau jujur, oh ya bahasanya itu harusnya bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab kan. Maka ketika dia harus serumpun dengan bahasa Arab, maka penerjemahkannya jangan pakai bahasa pagan Yunani. Betul tidak, Bangku? Iya. Jangan pakai bahasa Yunani. Kalau dia mau pakai bahasa dengan bahasa yang memang serumpun, maka menandakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kebudayaan dan bahasa mereka sendiri telah menggunakan frase anak Tuhan, bahkan kalimat Tuhan untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, diutus sebagai nabi, gitu loh. Makanya banyak kalimat-kalimat posisi seperti ya, ketika kita membaca 2 Korintus 4 ayat 4-nya tuh, nomor 4 ya. Jadi 2 Korintus 4 nomor 4-nya dikatakan setan pun itu bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibatalkan oleh ilah zaman ini kan gitu, itu jadi Tuhan kalau nanti pakai bahasa pagan. Bahkan kalau cuman gara-gara sebutan anak, ini bahaya ya. Maka kalimat-kalimat ini harus diperhatikan. Mazmur 82:6 itu, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Itu akan jadi banyak Tuhannya nanti. Nanti di Keluaran 7 nomor 1 berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, kalau bahasanya posisi itu ya, abangmu akan menjadi nabimu. Itu jangan diartikan bahwa posisi Musa itu Allah, nggak bisa. Jadi harus menggunakan dengan bahasa ya, dengan bahasa semitik serumpun dengan bahasa Arab. Jangan digunakan bahasa pagan Yunani. Akhirnya anak Tuhan akhirnya jadi, ya jangan salahkan ketika berubah bahasa aslinya Yesus berubah jadi bahasa Theos gitu. Lanjut. Oke, silahkan mungkin yang lain dulu. Kalau saya tanya lagi nanti ini makin ketemplak ini saya. Saya masih ingin menenangkan pikiran dulu. Silahkan. Silakan Bang, apa kira-kira yang masih ingin dipertanyakan? Bukan itu kalau Pak Resto. Pak Resto, apa yang menyebabkan Anda terguncang ini imannya nih? Apa poinnya gitu loh yang disampaikan banyak sama Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi sama Bang Zuma cukup rinci tentang historical dari Isa, konsep Isa sebagai manusia kemudian bergeser menjadi disebut sebagai Bapa itu. Kemudian Ustadz menyinggung juga di Al-Maidah 72-73, itu yang membuat tergelitik saya agak terganggu malam ini dengan dua ini. Dan ini masih saya buka di depan mata saya, di sebelah ini handphone saya. Masih saya baca berulang-ulang terus ini yang cukup mengganggu ya. Saya terganggu sekali dengan ini yang disampaikan. Itu Bang Handi. Terganggu ke hal positif apa ke hal negatif? Terganggunya ini kan membenturkan
apa yang ada di 2 ayat di Al-Quran ini itu inline dengan buku karangan Yohanes. Isinya inline dan terwakili oleh dua ayat ini. Ini saya baru tahu malam ini, gitu. Berarti itu ini luar biasa ini. Untuk itu Bang Juma sama Ustaz Hanafi harus tanggung jawab. Bang Juma dulu silakan tanggung jawab. Iya, Masya Allah. Jadi saya sebagai Muslim hanya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian membacakan dalil ini yang sampai kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta, padahal dia diajak kepada agama Islam, sudah datang padanya agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Adalah mereka yang sudah datang kepadanya kebenaran tetapi masih tetap menolak kebenaran. Maka itu adalah orang yang zalim. Maka Allah menyatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak mungkin kemudian memiliki kelemahan, maka Allah mustahil sama apalagi setara atau lebih rendah daripada makhluk. Nah, ini yang ada kemudian terjadi kepada saudara-saudara kita Kristen. Dulu kalau orang Kristen itu masih tetap saja mengikuti ajaran dari barat sebelum Nabi Muhammad itu datang, ya mungkin masih bisa kita katakan wajar, karena mereka masih terkungkung oleh si jahat, sang pembinasa keji, sang nabi palsu yang datang kemudian kepada mereka. Tapi ketika datang Islam, apa yang dibenci dari Islam? Apa yang ditolak dari Islam? Ketika Islam menyeru Allahu Akbar, maka yang diserunya itu adalah pencipta yang maha besar. Maka otomatis yang kemudian mendengarkan ya Allah yang maha besar itu. Ketika orang-orang Kristen menyeru ya Yesus, mana ada Yesus dengar? Maka yang mendengarkan ketika orang-orang non-muslim menyeru kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, ya Allah pencipta langit dan bumi yang maha mendengar, yang mendengarkan itu. Dan Allah tidak pilih kasih dalam kehidupan di dunia ini. Allah tidak pilih kasih, ya ini si fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih oksigen. Oh ini si fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Oh ini si fulan, mereka kelompok ini tidak menyembahku, malah menyembah kepada ciptaanku, aku kasih mereka penyakit, aku kasih mereka miskin-miskin semua. Tidak. Makanya Al-Quran menerangkan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha memberi kepada yang mencipta, kepada yang menyembahnya, kepada yang kufur kepadanya, kepada yang ingkar kepadanya, semuanya dikasih. Tapi kasih sayangnya itu hanya berlaku kepada umat muslim. Jadi kalau ada orang kemudian minta kepada Tuhannya selain daripada Allah, Allah kita yang mendengarkan, Tuhan kita yang mendengarkan. Allah kasih, ini aku kasih sebagai hambaku, sebagai ciptaanku, aku kasih apa yang engkau butuhkan. Tetapi nanti pertanggungjawabannya itu di akhirat. Kau gunakan apa hidupmu ketika engkau di dunia? Kau manfaatkan apa ilmumu ketika engkau di dunia? Apakah Islam belum datang kepadamu? Apakah para apologet Islam tidak ada datang menyeruhmu?
Apakah tidak ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang mengabarkan jalan yang benar kepadamu? Kalau ada, berarti kamu jatuh dalam posisi manusia yang zalim. Apa yang kamu tidak suka terhadap umatnya Nabi Muhammad? Ibadahnya begitu disiplin, begitu teratur, mereka begitu kemudian adil di dalam hidup. Mereka kemudian begitu mengayomi kalian dalam hidup. Mereka mencintai kalian, menyayangi kalian, mengayomi kalian, melindungi kalian. Meskipun beda akidah, kalian diperbolehkan hidup berdampingan dengan mereka. Ibadah-ibadah mereka tidak mengganggumu, dan mereka pun tidak mengganggu ibadahmu. Apa yang kamu benci? Kamu lihat umat Islam itu, begitu ada takbir dikumandangkan, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong, entah itu siang, entah itu malam, mereka tidak peduli datang kepada rumah ibadah mereka. Apa kamu kira di tempat ibadah mereka itu ada foto Tuhannya? Apa kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada gambar Tuhannya? Apakah kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada patung Tuhannya? Tak ada. Kamu datang ke masjid, kamu temukan bangunan yang berbentuk kotak, di dalam yang tidak ada gambar sembahan-sembahan mereka. Tapi kenapa mereka datang ke sana? Kenapa mereka nggak di rumahnya saja untuk sujud? Dikarenakan di masjid mereka merasa nyaman, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhannya, khusyuk berjamaah menyembah kepada Tuhannya. Tengok, kenapa kalian tidak mencontoh? Apa yang kurang? Mereka pada bulan suci Ramadan, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang tua, mereka bersatu padu menjalankan puasa itu. Kompak mereka. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup pelajaran itu bagi kalian? Kenapa masih menolak Islam? Itulah yang Al-Quran katakan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang diajak kepada Islam, disampaikan Islam itu begini, Islam itu begitu, tapi masih saja ditolak, maka mereka jatuh kepada kezaliman. Dan kalau mereka sudah zalim, apa kata Allah? Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya kira begitu Bang Handi dari saya untuk edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Khusus ke usaha Nabi lagi nih. Usaha Nabi. Islam itu kan banyak aturan. Kenapa harus Islam, Ustaz? Ya, karena di Al-Quran itu panggilannya semuanya adalah pasti panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Aturan-aturan di Al-Quran itu selalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Syariat-syariat yang ada pasti panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Bab puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, di situ kalimat-kalimat kalau syariat pasti itu larinya kepada yang namanya orang beriman. Jadi nggak ada yang namanya panggilnya orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu nggak ada aturan itu di Quran, makanya nggak terpanggil. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Nah, kalimat-kalimat aturan sosialnya pasti kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Itu untuk secara umum sosial. Wahai manusia, kuciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ketika kita saling mengenal yang namanya kita ini adalah satu daripada nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa, maka tugas kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka ini terbukti bahwa kita ini tidak boleh memaksa mereka. Makanya kalimatnya bukan kalimat memaksa, justru karena kita cinta. Kita sampaikan kebenaran itu. Masalah nanti dia itu mendapatkan taufik dan hidayah terkadang dari teman-teman yang berdakwah. Bukan mereka tidak mau mengikuti saran kita, terkadang karena gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Maka itulah para teman-teman apologet yang sedang berdakwah, terus kita gali untuk bisa mengetahui bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalimatnya untuk hikmah, diawali dengan hikmah. Bahkan kita tahu teman-teman,
Sampai-sampai kalau nanti meyakinkan dari Bang Rostum, tadi saya ambil pertanyaan yang bagaimana tingkah laku pekerjaan sebelum Islam datang. Tentu kita tahu di bangsa Arab itu abangku, bahwa penyembah yang namanya berhala itu sebelum turunnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, ya, bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Jadi nama kalimat Allah itu sebelum Nabi Muhammad itu bapaknya aja namanya Abdullah, hambanya Allah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, dan bin Lu'ay, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa sejujurnya kita harus meyakini ketika kita memahami, berarti nama Allah itu sudah ada. Dan bahkan kalau untuk membuktikan tentang Nabi Muhammad sendiri, ya, sebentar tadi kita tuh di Bang Pandi karena rungkat dengan Bang Zuma itu tadi, Masya Allah ada pertanyaan yang luar biasa.